banyak. Hmm. Selain juga targetnya masih lemah sekali kan. Iya. Seingat saya pada akhir Juli itu seharusnya target MBG itu sudah mencapai 20 juta orang penerima. Tapi data-data yang ada, ini saya kumpulkan dari beberapa laporan, data-data yang ada pada bulan Juli itu baru tercapai 7 sampai 8 juta orang, ya kan? Target 20 juta orang di Juli nggak tercapai. Katanya akhir tahun harus mencapai sampai 80 juta orang. Nah, itu berat itu untuk mencapainya, ya. Apalagi untuk mencapai target yang berikutnya di tahun 2026 yang memakan biaya yang sangat besar, ratusan triliun. Jadi yang Pak Presiden inginkan adalah memperbaiki komunikasi ya, baik itu di internal lintas kementerian dan lembaganya, dan juga ke publik begitu ya Pak Jayadi ya. Kalau misalnya kita cermati sedikit ya, di mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini juga merangkap jabatan sebagai Wamenkomdigi. Apakah ini tidak akan seperti apa ya, tumpang tindih ataupun apakah tidak artinya lebih baik memilih satu profesional yang bisa fokus ya, karena memang kan yang diinginkan adalah perbaikan komunikasi. Iya, iya itu yang harus kita tunggu ke depan. Apakah akan ada reshuffle baru mengganti Wamenkomdigi misalnya, termasuk apakah akan ada reshuffle jilid 2C yaitu BUMN, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas Wamen sama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah itu mestinya tugasnya beda kan. Kalau Wamen kan dia berkaitan langsung dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan kan. Iya. Kalau Badan Komunikasi Pemerintah kan dia selain mengkoordinasi informasi dan pola komunikasi internal pemerintah maupun kepada publik, baik itu komunikasi kebijakan maupun komunikasi politik, dia juga berperan sebagai juru bicara pemerintah kan. Juru bicara atau koordinator juru bicara pemerintah, tidak langsung terkait dengan pembuatan kebijakan dan eksekusi kebijakan. Nah, apakah dua tugas berat itu bisa dikelola oleh satu orang? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Mestinya saya kira dipisah itu, mestinya. Agar bisa fokus ya. Oke, Pak Jajuli. Ya, apalagi kan sudah banyak banget orangnya, personilnya. Ngapain dirangkap-rangkap kan? Oke, Pak Jajuli. Kalau misalnya Anda melihat, apakah ini salah satu bentuk strategi Bapak Presiden dalam menata ulang peta politik yang ada dalam tubuh kabinetnya ya? Karena sejauh ini kan ada banyak sekali nih kepentingan, tarik ulur, saling tarik menarik, yang artinya ini adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan dibandingkan adalah untuk pemenuhan kebutuhan teknis kerja, Pak. Saya kira bisa dua-duanya, ya. Tetapi kan kepemimpinan Pak Prabowo ini kan secara personal, beliau ini kan memiliki leadership yang cukup bagus menurut saya. Tetapi leadership yang cukup bagus, program-program yang cukup bagus ini kan sebenarnya harus mematahkan seluruh kepentingan-kepentingan politik sebenarnya. Kalau menteri-menterinya ini, para pembantunya ini paham. Saya setuju dengan Bang Jayadi ini. Ada persoalan yang paling mendasar itu adalah tentang komunikasi, baik komunikasi di dalam tadi disebutkan, saya 1000% mendukung, maupun keluar ya. Program-program pemerintah yang bagus itu tidak diterima oleh publik, dipahami oleh publik secara bagus, karena ada persoalan-persoalan komunikasi yang tidak bagus. Kemudian tidak ada irama yang baik. Jadi komunikasi ini tidak ada yang mengorkestrasi secara baik, sehingga terkesan bahwa memang pemerintah ini nggak ngapa-ngapain. Gitu. Itu yang dikesan oleh masyarakat. Akibat disebabkan dari tidak kurang bagusnya cara berkomunikasi, terutama yang saya sorot itu adalah kepada publik, kepada masyarakat umum. Padahal presidennya itu cukup bagus, yang dicanangkan oleh presiden itu cukup bagus, yang diinginkan oleh presiden itu cukup bagus. Nah, kemudian ini menteri-menteri baik dari partai politik maupun dari non partai politik, sebaiknya menteri-menteri ini jangan jadi beban Pak Presiden. Jangan membebani Pak Presiden. Artinya? Apa yang dimaksud dengan jangan membebani Pak Presiden ini?
pertama perilaku, dari segi perilaku, ya jangan sampai perilaku para pembantu presiden ini ada yang melukai perasaan masyarakat, mengecewakan masyarakat. Ini kan jadi beban Pak Presiden. Termasuk juga statement-statementnya. Jangan blunder. Kan pernah juga, ya jangan blunder, jangan asal bicara gitu. Kayak umpamanya, pernah ingat saya pernah baca, pernah dengar itu, waktu kasus ada kepala babi itu, dengan enaknya orang yang harusnya mengemas dengan cara yang menarik, dia bilang makan aja, bakar aja itu, dimasak aja itu kepala babi. Ini kan bukan komunikator yang bagus gitu loh. Ini kan jadi beban presiden. Ini kan jadi beban presiden. Statement-statement seperti ini jadi beban presiden begitu. Jadi justru pembantu-pembantunya ini, apalagi tadi yang kepala komunikasinya pemerintah ini harus tadi mengorkestrasi secara baik dan benar supaya program-program itu bisa dipahami oleh masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Dan yang lanjutkan silakan. Yang terakhir integritas para kementerian ini. Mungkin Pak Prabowo di awal-awal masih mengakomodir ya dari berbagai macam kepentingan. Tapi menurut saya ke depan Pak Prabowo harus juga berani melihat bahwa orang-orang yang diangkat sebagai pembantunya ini orang-orang yang betul-betul memiliki integritas yang cukup. Selain berintegritas, selain berperilaku berakhlak baik, juga harus jujur begitu ya, dan jangan membuat repot Presiden. Sama ucapannya jangan jadi beban Pak Presiden. Oke, sekarang kita bicara mitra Anda, Pak Jajuli di Komisi 2 terkait dengan Menko Polkam Djamari Tjaniago. Nah, di tengah situasi politik belakangan ini ya Pak, dan juga ada kekhawatiran terkait dengan supremasi sipil, ini banyak masyarakat yang menginginkan jika Kementerian Polkam ini tidak dari background militer gitu. Jadi lebih cenderung meskipun purnawirawan ya yang menjabat saat ini ya. Jadi cenderung ada permintaan begitu ya dari masyarakat kalau sebaiknya dari figur sipil aja. Anda melihatnya? Iya, masalah sipil, masalah militer menurut saya jangan dipertentangkan, karena sipil atau militer yang paling penting itu adalah figur ini memiliki kapasitas, ya memiliki kemampuan, memiliki kapasitas. Tentu ini yang paling penting, memahami persoalan, ya ini yang paling penting. Saya tidak terlalu konsen terhadap sipil dan militernya ini. Yang penting dari sipil atau dari militer memiliki kemampuan, memiliki pemahaman yang cukup, memiliki pengertian, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas. Punya kemampuan, tapi usianya juga sudah lumayan uzur Pak, 76 tahun. Ada orang yang 90 tahun, 92 tahun masih jadi Perdana Menteri kalau di tetangga jiran ini. Ya, jadi kalau menurut saya mungkin usia ini juga akan mempengaruhi, tetapi saya punya keyakinan bahwa Pak Presiden ketika mengangkat itu masih mempertimbangkan dari sisi usianya, yang artinya Pak Presiden saja mampu menjadi presiden, apalagi menjadi pembantu presiden. Iya, Pak Presiden masih juniornya ya di TNI Angkatan Darat. Iya, jadi kalau masalah ke usia ini, kan ada juga orang yang usianya baru 40 tapi penampilannya kayak 70. Ada juga orang yang usianya 70 tapi kemampuannya masih seperti 45. Semangatnya ya masih anak muda. Oke, Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat Menko Polkam yang menjabat saat ini Djamari Tjaniago, apakah tidak terlalu senior untuk memegang lembaga yang cukup penting, sentral dan strategis? Senioritas itu biasanya Menko Polkam dipegang oleh posisi senior memang ya. Tapi ini terlalu senior nggak Pak? Ya itu relatif. Yang pasti dia lebih senior dari Pak Prabowo kan. Oke. Kompetensinya ataupun kedekatannya dengan Prabowo seperti apa Anda melihatnya? Nah yang jelas memang secara normatif beliau itu sipil kan, karena sudah nggak di militer lagi. Iya, itu secara normatif. Nah, tetapi mungkin yang jadi sorotan publik nantinya adalah pengalaman beliau di politik dan sipil itu kan tidak terlalu banyak.
apa namanya, pengalaman utama beliau hanya di militer yang terutama kan. Jadi kita belum tahu bagaimana sepak terjangnya dalam urusan-urusan yang terkait dengan hubungan dengan demokrasi, hubungan dengan apa namanya, hubungan dengan masyarakat sipil secara umum. Jadi aspek kompetensinya masih harus ditinjau lagi ya, masih harus dilihat, ditunggu lagi ya kiprahnya. Ya, yang pasti beliau dengan latar belakang yang sama dengan presiden, mungkin akan lebih mudah saling berkoordinasi kan. Kan sebagai figur senior, Pak Jamari itu nanti Menko Polkam yang akan mengkoordinasi banyak kementerian penting, Kementerian Dalam Negeri, termasuk kemudian polisi, termasuk Kementerian Pertahanan, lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu termasuk TNI melalui Kementerian Pertahanan, dan sejumlah lembaga yang penting. Jadi memang di sisi itu diperlukan sisi senioritas. Cuman masih harus kita lihat apakah dia memiliki kemampuan koordinatif yang cepat dan bisa mengendalikan, memastikan agar situasi keamanan kita kondusif, tidak sampai kecolongan dengan adanya peristiwa penjarahan seperti beberapa hari pasca protes besar kemarin, tanpa mengorbankan supremasi sipil. Ini yang masih menjadi pertanyaan kita, masih menjadi masih Pak Jayadi, bukankah masih ada figur sipil yang dinilai rasanya lebih cocok? Misalnya mantan Menko Polkam Mahfud MD yang kemudian juga ia bisa jadi jembatan di antara dua kubu yang saat ini sedang bertikai. Ya, itu kalau Pak Budi Gunawan kemarin kan dia menjadi jembatan Pak Presiden dengan PDIP ya, dan Ibu Mega. Tampaknya Presiden menganggap Ibu Mega sudah jelas sikapnya sebagai partai penyeimbang, bukan partai oposisi. Jadi itu dianggap sudah cukup, selesai, maka figur Menko Polkam tidak perlu lagi dilatari oleh pertimbangan politis seperti itu. Jadi mungkin pertimbangannya tidak lagi ke politis, lebih ke kemampuan koordinatif dan senioritas serta kedekatannya dengan dan pemahaman terhadap presiden gitu. Saya kira itu yang dipertimbangkan. Tapi lagi-lagi kita harus lihat, memang sejumlah figur banyak di sana, figur sipil seperti Pak Mahfud MD yang cukup senior dan cukup bisa melakukan koordinasi ya. Tetapi mungkin dengan mempertimbangkan Pak Jamari Caniago yang berasal dari sama-sama berlatar belakang militer, mungkin akan lebih memudahkan komunikasi terus-menerus dengan presiden. Ya. Bagaimana? Jadi ini juga menunjukkan ini, reshuffle kali ini juga presiden tampaknya ingin betul-betul terjadi koordinasi dan komunikasi internal yang solid. Solid, ya. Itu termasuk yang kita bicarakan tadi. Sehingga program-program yang ada itu tinggal diimplementasikan tanpa ada problem komunikasi gitu tampaknya. Okay. Tapi harus kita lihat ya, karena yang diinginkan masyarakat itu kan yang paling pokok adalah perubahan kebijakan. Pertama yang bisa memperbaiki situasi ekonomi, ya kan? Ya, tantangan ekonomi dan stabilitas politik juga, Pak. Ya, kalau stabilitas politik itu kan dari sisi hubungan antar elit politik, hubungan antar elit sosial di Indonesia kan nggak ada masalah, ya. Tidak seperti di misalnya tahun 98 itu kan antar elitnya kan ada perseteruan, ada konflik, baik di tingkat sosial maupun di tingkat di ranah politik. Kalau sekarang kan nggak ada. Jadi sebetulnya stabilitas politik itu bisa terjaga. Stabilitas politik itu bisa terganggu kalau pertama kebijakan ekonomi pemerintah belum menyentuh harapan masyarakat untuk diperbaiki. Yang kedua kalau sumber-sumber kesenjangan antara perilaku pejabat negara termasuk DPR dengan masyarakat itu tidak dikurangi gitu. Baik. Pak Jayadi, kalau misalnya kita melihat satu lagi pos strategis yang kemudian akhirnya diisi ya oleh Menteri BUMN, dalam arti Menteri BUMN Erick Thohir kemudian bergeser menjadi Menpora, apakah ini tidak bisa diartikan sebagai banyak kilah yang mengatakan ini sepertinya turun kelas gitu ya? Karena kan memang kalau kita lihat kelompok kementerian itu dari
kelompok satu kemudian jadi 3 misalnya. Iya, iya, iya. Ya, ya boleh aja disebut begitu. Yang pasti Pak Erik kan sudah turun kelasnya. Karena Menteri BUMN kan tidak sekuat dulu lagi sejak ada Wewenangnya ya, tidak Danantara. sebesar dulu ya Ya, setelah Danantara dibentuk. Oke. kewenangannya sudah sangat lemah gitu. Jadi, tapi pada saat yang sama Pak Erick Thohir kan punya passion di bidang olahraga kan. Dia sudah sejak lama kita tahu eh, penggila bola, bahkan sempat punya klub ya, Iya, iya, iya. klub bola, Inter Milan kalau nggak salah. Jadi dan sekarang ketua PSSI. Jadi dia orang yang memang dekat dengan dunia olahraga dan dengan demikian kemungkinan dia cukup paham apa itu aspirasi dan kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki dunia olahraga kita. Jangan lupa salah satu pemersatu bangsa kita itu olahraga, terutama sepak bola kan. Jadi ini kalau artinya untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan ataupun kebangkitan dunia olahraga atau sepak bola tanah air ya, yang artinya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Ketua PSSI ini sebaiknya rangkap jabatan saja dibandingkan dengan adanya unsur politis di sini, karena kita tahu kalau Menteri Erik ini adalah warisan dari Pak Jokowi. Menurut saya kali ini yang Menteri Menpora itu lebih menonjol unsur politisnya, dalam arti kan Menpora kosong, ya kan? Sementara posisi Pak Erick Thohir di Kementerian BUMN itu kan menjadi bahan evaluasi baik oleh pemerintah maupun oleh Pak Erick Thohir sendiri kan. Jadi saya sebut politis karena dia lebih banyak pos yang mengakomodasi posisi Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir kan dianggap cukup berjasa, cukup lama, dekat dengan menjadi timnya Pak Prabowo sejak periode Pak Jokowi, terutama kampanye. Jadi posisi Menpora saat ini yang lowong itu lebih untuk mengakomodasi posisi beliau, begitu. Meskipun tentu saja secara normatif, ya itu tadi saya bilang alasan normatifnya kan ada, alasan objektifnya kan ada. Jadi nggak ujuk-ujuk beliau menjadi Menpora kan, nggak ada hubungan sama sekali. Misalnya tiba-tiba dari menteri yang ada kaitannya gitu ya, tiba-tiba jadi Menteri Olahraga gitu ya. Ini masih ada backgroundnya. Tapi bukankah masih ada alasan? Tapi yang menonjol menurut saya lebih ke upaya memberi tempat kepada Pak Erick Thohir untuk mengisi jabatan yang lowong. Oke, kenapa tidak memberi tempat kepada Golkar? Karena bukankah dari dulu itu memang mungkin porsi jatahnya Golkar, dan juga yang kemarin itu Menteri Dito itu berasal dari ataupun kader Golkar. Nah itu politis lagi pertimbangannya. Golkar udah dapat Menteri P2MI, ya kan? Kalau di Kemenpora dikasih lagi Golkar, nanti pertimbangan politik lain kan jadi pertanyaan juga gitu. Jadi udah fix ya angkanya ya segitu ya.